Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sekira Padilla dengan NIM A1S1240446 dengan mata kuliah Konseling Populasi Khusus. Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa artikel yang saya cari. Nah, jadi artikel yang pertama itu judul artikelnya konseling individual untuk mengatasi problematika penyalahgunaan narkoba pada remaja. Penulis artikelnya yaitu ada Bauratu, Laura Amelia, Muhammad Azril, Muhammad Nur, Putri Vitensia, dan Meliani Ngego. Lalu yang ketiga itu metodologi penelitiannya, menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur yang didukung kajian empirisnya melalui wawancara dengan 2 konselor. Nah, hasil penelitiannya itu yaitu konseling individual membantu remaja untuk meningkatkan kesadaran diri serta memahami kesalahan perilaku itu dan mendapatkan dukungan sesuai kebutuhan pribadi dalam mengatasi ketergantungan narkoba. Nah, yang kelima itu pembahasan penelitiannya. Nah, di dalam artikel ini membahas bahwa remaja rentan terhadap pengaruh lingkungan, kurangnya dukungan keluarga dan kontrol diri, dan memicu penyalahgunaan narkoba. Nah, konseling individual dinilai efektif karena pendekatannya personal dan fokus pada perubahan perilaku serta kesadaran tersebut. Lalu artikel yang kedua, judul artikelnya yaitu tentang layanan bimbingan kelompok teknik diskusi untuk meningkatkan pemahaman penyalahgunaan narkoba. Penulis artikelnya yaitu Amalia Arta. Nah, yang ketiga, metodologi penelitiannya menggunakan pendekatan kuantitatif eksperimen dengan desain free test dan false test dengan teknik analisis menggunakan uji Wilcoxon melalui SPSS. Dan yang ketiga dan yang keempat, hasil penelitiannya itu nilai signifikan dari 0,05 yang berarti terdapat peningkatan signifikan setelah siswa diberikan layanan bimbingan kelompok. Lalu yang kelima itu pembahasan layanan bimbingan ini digunakan dengan teknik diskusi terbukti efektif setelah siswa diberikan layanan tentang bahayanya narkoba. Nah, melalui ini siswa aktif bertukar pendapat, terus terjadi proses refleksi bersama, dan siswa berani menyampaikan pandangannya. Nah, di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa metode ini dapat menjadi strategi preventif yang efektif di sekolah. Lalu artikel yang ketiga yaitu judulnya terkait layanan BK dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Penulis artikelnya itu yaitu Hopiva. Metodologi penelitiannya menggunakan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Nah, hasil penelitiannya itu layanan bimbingan dan konseling yang terprogram dapat membantu siswanya memahami resiko narkoba serta membangun sikap preventif.
Lalu pembahasannya itu pencegahan penyalahgunaan narkoba lebih efektif jika dilakukan melalui program BK yang berkelanjutan. Bukan hanya penyalahgunaan data satu kali, tetapi peran guru BK ini sangat penting dalam memberikan edukasi dan pendampingan tersebut. Lalu artikel yang ketiga yaitu judulnya terkait layanan BK dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Penulis artikelnya itu yaitu Hopiva. Metodologi penelitiannya menggunakan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Nah, hasil penelitiannya itu layanan bimbingan dan konseling yang terprogram dapat membantu siswanya memahami resiko narkoba serta membangun sikap preventif. Lalu pembahasannya itu pencegahan penyalahgunaan narkoba lebih efektif jika dilakukan melalui program BK yang berkelanjutan. Bukan hanya penyalahgunaan data satu kali, tetapi peran guru BK ini sangat penting dalam memberikan edukasi dan pendampingan tersebut. Terus artikel yang keempat yaitu judul artikelnya tentang penanganan penyalahgunaan narkoba melalui layanan konseling. Metodologi penelitiannya itu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis fenomena dan intervensi konseling. Hasil penelitiannya ditemukan bahwa program BK yang terstruktur dan berkelanjutan dapat meningkatkan pemahaman serta membangun sikap yang preventif siswa terhadap narkoba. Terus pembahasannya yaitu penelitian menekankan bahwa pencegahan narkoba sebaiknya tidak hanya dilakukan melalui penyuluhan satu kali, tetapi melalui sekolah, guru BK, dan memiliki peran sebagai fasilitator, edukator, dan pendamping siswa dalam menghadapi tekanan sosial tersebut. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan, saya paparkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.